Maka motivasi dari saya, dikarenakan yang mengetahui apapun tentang diri panjenengan itu adalah diri panjenengan sendiri loh. Jadi kalau panjenengan merasa belum hafal, duduklah di depan papan tulis dengan sistem menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Baca sampai hafal. Terkecuali kalau panjenengan sudah merasa hafal. Walaupun panjenengan sudah merasa hafal, menganalisa, meneliti diri sendiri kan nggak ada buruknya. Mengkoreksi diri sendiri kan nggak ada buruknya. Walaupun panjenengan sudah hafal. Terus lakukan itu. Jangan sampai panjenengan tidak mengenal diri. Jangankan yang ada di dalam diri, yang tidak kasat mata. Yang kasat mata, raga panjenengan, wujud panjenengan aja, kayaknya panjenengan belum terlalu hafal. Misal contoh, kedua telinga panjenengan dipotong. Terus dijadikan satu dengan telinga-telinga lain. Pasti mencari telinganya panjenengan sendiri itu dijajali sitok-sitok. karena nggak hafal kan. Kalau hafal kan bertumpuk seperti apapun tinggal ngambil, ini telingaku. Nah untungnya seluruh tubuh panjenengan itu nyatu, nggak misah-misah. Kalau nggak misah gitu, bisa dicopot, dicentel kayak bisa tertukar itu. Bisa tertukar sama yang lainnya. Nah itu sama dengan jiwa panjenengan. Sama. Jadi untuk yang ada di sini khususnya, umumnya untuk yang masih berada di rumahnya masing-masing, jangan pernah remehkan dirimu sendiri. Jangan pernah ragukan dirimu sendiri. Jangan pernah menghina dirimu sendiri. Jangan pernah menyepelekan dirimu sendiri. Karena dirimu sendiri sesungguhnya 4 esensi kesaktian Tuhan dan ruhnya Tuhan. Sedangkan wujud panjenengan adalah kesadaran cinta kasih sayangnya Tuhan. Dan Tuhan itu sendiri mengeklaim diri panjenengan sebagai makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Itu Tuhan loh yang mengeklaim diri panjenengan. Yang mengeklaim seperti itu Tuhan loh. Hargai, hormati, junjung tinggi, cintai, kasihi, dan sayangilah dirimu sendiri. Baru setelah itu kau bisa ke yang lainnya. Lah caranya menghormati diri sendiri, caranya itu bla 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 diri sendiri, kan semuanya udah saya berikan. Segalanya sudah saya berikan. Seluruhnya sudah saya berikan. Tanpa tedeng aling-aling. Terutama yang terkait atau yang berhubungan dengan wujud atau raga.
Jadi jangan berhenti di ilmu pengertian. Jangan berhenti di ilmu pemahaman, jangan berhenti di ilmu pengetahuan. Karena sehebat, setinggi, sedalam apapun ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan, tanpa praktek, kalau tidak dipraktekkan, bohong. Itu bohong. Jadi, tentang apa itu wahyu panca gaib, tentang apa itu sedulur papat kalimo pancer, tentang apa itu wahyu panca laku, tentang urean wahyu panca gaib dan wahyu panca laku itu apa, bagaimana, seperti apa, itu adalah diri panjenengan sendiri. Jadi jangan bosan untuk menghafalnya. Jangan jenuh untuk menghafalnya. Berulang kali saya katakan. Ketika menghafal kesalahan orang lain, keburukan orang lain, kita suka sekali melakukannya. Senang banget melakukannya. Lah ini tentang diri kita sendiri. Masa iya tidak lebih senang dari itu? Tidak lebih menyenangkan dari itu? Saat ini kita sedang berada di abad kehidupan paling ujung. Kalau panjenengan diberi mujizat seperti saya, panjenengan pasti takut membuang waktu dengan sia-sia itu. Beruntunglah panjenengan tidak diberi pengetahuan seperti yang diberikan kepada saya. Sehingga panjenengan bisa enjoy. Melakukan kesalahan itu bisa enjoy. Melakukan kesalahan itu tidak merasa bersalah. Membuang waktu dengan sia-sia itu enjoy. Jadi panjenengan harus berterima kasih untuk itu. Namun karena saya mengingatkan, berhati-hatilah. Karena kita sedang berada di ujung abad kehidupan seluruh makhluk. Terlalu sempit, terlalu mepet. Untuk membuang waktu dengan sia-sia itu terlalu mepet. Terlalu dekat. Sekali lagi saya nanya, paham ya? Asli, seaslinya, tugas saya sudah selesai.
Aslinya itu tugas saya sudah selesai. Karena sudah lebih dari cukup putra kekudangane Rama yang diharapkan, yang dimaui oleh Rama itu udah lebih dari cukup. Kalau panjenengan masih bisa bertemu saya di sini, berarti ada satu orang yang mempertahankan saya. Kalau satu orang ini tidak mempertahankan saya, panjenengan tidak akan bisa bertemu dengan saya karena tugas saya sesungguhnya sudah selesai. Jadi selama orang ini mempertahankan saya untuk tetap ada di sini, panjenengan harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Sebab kalau satu orang ini sudah tidak mengharapkan saya berada di dunia ini, panjenengan tidak akan bisa bertemu saya. Jadi keberadaan saya setelah selesai bertugas itu bergantung pada satu orang saja. Orang ini gondeli saya apa enggak? Jadi selagi satu orang ini masih gondeli saya di sini, panjenengan harus benar-benar memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kalau enggak, piye njenengan? Gimana njenengan? Lah wong sesungguhnya tugas saya udah rampung, udah selesai. Panjenengan tahu kemana arah tujuan kata-kata saya tadi? Tahu? Maka berhati-hatilah panjenengan. Bersungguh-sungguhlah panjenengan. Untuk panjenengan, khususnya panjenengan yang malam ini ada di sini. Umumnya untuk para kadang yang ada di rumahnya masing-masing. Apapun yang terjadi, pertahankan manunggal jati. Karena manunggal jati, karena manekung atau gembleng hanya dapat dilakukan sekali seumur hidup. Tidak bisa diulang 2 kali, itu tidak bisa. Untuk yang belum manunggal jati, cepat. Cepat sediakan waktumu untuk melakukan manekung atau gembleng. Karena jika tidak segera menyediakan waktu, nekat menyediakan waktu untuk bisa menekung atau gembleng, ya itu tadi, aslinya sudah selesai. Video tentang ini kan sudah saya buat dulu, aslinya saya sudah selesai. Tugas saya sudah selesai.
memilih para putra kekudangane Rama sesuai target yang dimaui oleh Romo itu sudah lebih dari cukup. Jadi saya sudah selesai. Artinya saya sudah selesai. Namun karena ada satu orang yang gondeli saya, nah saya tetap ada di sini. Jadi kalau panjenengan sampai melihat saya aneh dan lain sebagainya, hati-hati panjenengan. Karena saya yang aslinya itu sesungguhnya sudah habis. Saya yang seaslinya itu sudah habis. Kalau kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan kuat, pasti panjenengan bisa melihat wajah saya seperti apa bisa. Jadi sekali lagi saya katakan untuk panjenengan khususnya di sini nih, khususnya. Jangan sia-siakan kesempatan waktu panjenengan. Jangan sia-siakan. Karena selama saya berada di sini, ini belum ada orang yang melakukan hal sama seperti yang saya lakukan, itu belum ada. Yang ada baru sekedar. Tidak totalitas. Tidak seluruhnya. Yang melakukan secara totalitas itu baru di sini. Dalam kondisi ini, tidak menutup kemungkinan. Dalam kondisi ini, karena saya juga bisa. Saya melakukan hal sama seperti yang dilakukan oleh Eyang Semono Sastro Hadijoyo, yaitu menyempurnakan raganya. Saya juga bisa melakukan itu. Artinya tidak menutup kemungkinan saya akan melakukan itu. Mungkin kalau saya sampai melakukan itu, kata-kata yang keluar dari mulut saya itu berbeda. Kalau kata-kata yang keluar dari mulut raganya Eyang Semono Sastro Hadijoyo pada waktu itu, ojo uwas sumelang, wiwit saiki Rama manggon ana ing telenging roh sone kabeh para putra kekudangane ingsun.
Itu kata-kata yang keluar dari mulut raganya Eyang Semono Sastro Hadijoyo. Kalau saya melakukan hal yang sama, mungkin kata-kata saya seperti ini. Semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya sudah aku berikan tanpa tedeng aling-aling. Tinggal kau mau apa enggak. Mungkin itu kata-katanya. G. Hafalkan nama-nama patrap yang sedang panjenengan gunakan, yang sedang panjenengan praktekkan selama manekung atau gembleng. Hafalkan nama-nama bacaan yang digunakan ketika panjenengan melakukan patrap. Hafalkan hingga panjenengan hafal. Tahapan-tahapan patrap samadhi, mijil sowan, tahapan-tahapan patrap samadhi mijil sampurno, tahapan-tahapan patrap samadhi mijil toto lenggah. Dan hafalkan juga sampai panjenengan hafal jati diri panjenengan sendiri, yaitu tentang apa dan bagaimana serta kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Itu sudah lebih dari cukup. Itu sudah lebih dari cukup. Selebihnya itu hidup panjenengan sendiri yang akan melakukan nantinya. Hidup panjenengan sendiri, guru sejati panjenengan sendiri yang akan menuntun panjenengan, membimbing panjenengan, bertanggung jawab tentang diri panjenengan. Selebihnya. Ketika praktek, berusahalah diam. Di saat bersamadhi, setelah melakukan patrap, di luar patrap samadhi, berusahalah untuk tidak ikut campur urusan Tuhan, untuk tidak mengambil alih kekuasaan Tuhan, untuk tidak merebut hak Tuhan. Dengan cara menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Karena hanya dengan dua cara itu, otak atau pikiran panjenengan akan aman. Hati atau batin panjenengan akan aman, kelamin atau syahwat panjenengan akan aman. Yang ketiga-tiganya itu adalah Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas. Yang merupakan tiga singgasana maha suci. Agar supaya panjenengan tidak bingung ketika diberi motivasi, simak baik-baik. Agar supaya panjenengan tidak bingung ketika diberi motivasi, simak baik-baik. Karena jika sampai panjenengan gagal paham, panjenengan akan mengalami kebingungan ketika praktek. Dan ketika panjenengan mengalami kebingungan, lah ini otak atau pikiran panjenengan tidak akan bisa diam. Hati atau batin panjenengan tidak akan bisa diam, kelamin atau syahwat panjenengan tidak akan bisa diam. Kalau panjenengan dalam keadaan bingung.
Paham nggih? Dalam manekung atau gembleng ada dua orang kadang yang menemani panjenengan. Nah, mereka berdua ini yang mewakili saya, yaitu Mas Ahmad sama Mas Eko. Dia yang akan selalu memberikan motivasi-motivasi kepada panjenengan. Dan yang belum saya berikan kepada mereka berdua tinggal satu, yaitu cara membunuh dan menghidupkan kembali, agar supaya peserta manekung atau gembleng bisa mencapai manunggal jati, bisa berhasil mengalami mati sak jeroning urip. Lah kalau ini saya ajarkan kepada mereka berdua, sudah saya ajarkan kepada mereka berdua, berarti saya sudah act nih ya. Bukan cuma selesai, tapi juga tuntas tugas saya. Bukan cuma selesai, selain selesai juga tuntas tugas saya. Jadi ketika panjenengan berhadapan dengan mereka berdua dan memberikan motivasi-motivasi kepada panjenengan, ingat, mereka berdua adalah pengganti saya. Jadi panjenengan harus menyimaknya baik-baik ketika diberi motivasi. Kata-kata saya menemani panjenengan. Itu kata-kata saya ya. Bukan membimbing panjenengan loh. Karena di sini tidak ada guru, tidak ada murid. Sama-sama pelaku pengkaji diri. Jadi kita semua adalah teman. Teman seperjalanan spiritual. Jadi jangan pernah berkata-kata grogi di hadapan saya atau di hadapan Mas Eko dan Mas Ahmad. Jangan pernah berkata grogi, karena itu tidak berlaku bagi kami. Sebab kami dengan panjenengan adalah teman seperjalanan spiritual. Sebagai seorang teman seperjalanan spiritual, ini harus saling fair, saling jujur terbuka, saling bahu-membahu. Sebab jika tidak akan terjadi ketimpangan. Ada yang dulu, ada yang belakang nantinya.
Nggih. Ini menjadi waktu kadangan bersama saya terlama. Dikarenakan saya harus mengatakan ini. Memang saya harus mengatakan ini. Agar panjenengan tidak main-main lagi. Agar panjenengan bisa bersungguh-sungguh lagi. Agar panjenengan bisa lebih mencintai diri panjenengan, mengasihi diri panjenengan sendiri, menyayangi diri panjenengan sendiri, secara dewasa dan mandiri dan merdeka menurut versi panjenengan sendiri. Apapun yang terjadi, jadilah lebih baik dari saya. Apapun yang terjadi, jadilah lebih baik dari saya. Menurut versi panjenengan sendiri. Sehingga panjenengan tersebut dewasa, mandiri, dan merdeka. Bahan kita memang sama. Asal usul kita sama. Diri kita juga sama. Namun kita memiliki peran yang berbeda-beda. Walaupun peran kita berbeda-beda, dikarenakan bahan kita sama, asal usul kita sama, diri kita sama, yang kita miliki juga sama, maka kita bisa memerankan peran kita masing-masing yang berbeda-beda itu dengan cara yang sama. Yaitu mengembalikannya kepada asal usul sangkan paraning dumadi. Jangan menggunakan yang lain. Karena kalau panjenengan menggunakannya dengan yang lain, berarti panjenengan harus mulai lagi dari nol. Maka usia panjenengan sudah segitu. Yang artinya waktu panjenengan belum tentu cukup untuk memulai dari awal, untuk memulai dari nol. Sedangkan panjenengan sedang berada di puncak paling tinggi. Saya rasa apa yang harus saya sampaikan malam ini sudah cukup. Ada yang punya pertanyaan? Yang menekung atau gembleng, ada yang punya pertanyaan? Ayo. Yang tidak sedang menekung, yang tidak sedang gembleng, ada yang punya pertanyaan?
Sekali lagi yang sedang menekung atau gembleng, ada yang punya pertanyaan? Jangan ragu. Ayo tanyakan. Ya. Tentang menikmati rasanya kelakuan diri dan cinta kasih sayang itu apa terlihat mudah tapi apa sangat sulit. Itu teknik termudahnya itu gimana? Teknik termudahnya, lakukan pada hal-hal yang kecil dulu. Hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Ketika kita duduk, ini kan ada rasanya. Nah, nikmati. Berhasil menikmati, terima kasih. Ini kan sederhana sekali kan? Ya. Atau sesudah melakukan samadhi. Setelah selesai bersamadhi, kan terjadi pergerakan. Entah itu meluruskan kaki terlebih dulu, atau menggeser pantat karena panas selama duduk. Nah, ini kan menimbulkan rasa, ini kan menciptakan rasa. Ini kan pergerakan, ini kan kelakuan diri. Dan itu kan menimbulkan rasa, menciptakan rasa, melahirkan rasa. Lah itu nikmati. Berhasil menikmati, terima kasih. Nanti ganti lagi. Terus berhasil menikmati, terima kasih. Bisa paham? Bisa terus tapi tadi yang terjadi itu ketika menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan cinta kasih sayang itu tadi, terus ada hanyut atau gimana itu nggak bisa menahan air mata. Jangan peduli. Jangan peduli. Tetap aja nikmati rasanya. Menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jadi walaupun ibaratnya kita merasa apa nangis sampai itu biarin aja gitu. Kita kan sedang menikmati rasanya kelakuan diri sendiri. Intinya kan itu. Intinya kan itu. Endingnya kan itu. Nah, klimaknya ketika berhasil menikmati rasanya kelakuan diri ini, mampu mengucapkan terima kasih enggak, itu klimaknya itu. Itu klimaknya. Jadi setiap kali berhasil menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, yang harus panjenengan pedulikan adalah bersyukur ini tadi. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Soal nyut, soal air mata, itu kan kelakuan diri selanjutnya. Kelakuan diri kita selanjutnya kan. Nah, kerjaan kita menikmati. Bukan menebak kenapa ada nyut, kenapa menangis, bukan menebak itu. Pekerjaan kita adalah menikmati. Namun sebelum menikmati kelakuan diri selanjutnya, nah ini kesadaran kita ini mampu mensyukuri enggak, mampu mengucapkan terima kasih enggak kepada kelakuan diri, rasanya kelakuan diri yang sudah ternikmati ini tadi gitu. Menurut saya pribadi kesulitan untuk tetap mempertahankan itu. Bukan dipertahankan, kerjaan kita menikmati, bukan mempertahankan. Pekerjaan kita adalah menikmati.
Paham? Pekerjaan kita adalah menikmati. Kalau berhasil menikmati, bersyukur. Mengucapkan terima kasih. Bukan mempertahankan. Bukan mempertahankan, bukan menganalisa, bukan menebak, bukan menduga, bukan suudzon dan lain sebagainya, bukan. Tugas kita adalah menikmati. Berhasil menikmati, mensyukuri. Jangan bersyukur kalau belum berhasil. Bersyukur sebelum berhasil, munafik namanya. Berhasil menikmati, bisa bersyukur, dipertahankan, ndak ikhlas namanya. Ndak rela namanya. Nggak legowo namanya. Menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, termudah itu dimulai dari setelah selesai samadhi. Kalau sudah selesai samadhi, berjalan, duduk di tempat kadangan sini, baru dimulai, ini sulit. Itu akan sulit. Karena udah kemomoran dulu kan dari sana ke sini. Udah terkontaminasi dulu. Jadi agar supaya pelatihan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, itu sebaiknya dimulai dari ketika kita selesai samadhi. Ketika kita selesai melakukan patrap samadhi, situasi dan kondisi kita ini kan masih dalam keadaan manunggal. Apapun alasannya loh itu. Ya. Jadi untuk menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, ini kan terlampau mudah. Mulai dari mungkin kakinya kram kan. Itu kan mudah sekali. Plong kan gitu ya. Setelah kram, lama tertekuk gini kan. Diselonjorkan karena sedang dinikmati kan rasanya kan. Jadi nggak bisa langsung gitu, nggak bisa. Akan sulit dinikmati. Rasanya kelakuan diri kita yang sedang berusaha meluruskan kaki yang pegel ini tadi, kalau spontan kan susah. Pelan-pelan. Begitu berhasil lurus, ya plong kan. Artinya kan saya berhasil menikmati ini. Terima kasih. Nanti akan ada kelakuan selanjutnya. Itu pasti itu. Nggak bisa ndak. Pasti ada. Contoh kaki satunya. Nah itu kan berarti kan kelakuan selanjutnya tuh. Nah dimulai dari setelah selesai melakukan patrap samadhi, mempraktekkan, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu lebih mudah. Tapi kalau sudah jauh dari tempat samadhi, nanti prakteknya setelah di sini. Nggih. Itu mudah sekali, asli ini gampang banget ngono kuwi. Gampang banget. Menjadi tidak mudah karena itu tadi. Keduluan otaknya aktif. Keduluan hatinya aktif. Jadi untuk mendapatkan kemudahan ya harus berupaya menonaktifkan otak atau pikiran dulu. Kalau enggak ya sudah sulit di situ.
Nggih. Nah, caranya seperti itu. Ada pertanyaan lain? Yang lain? Ada enggak? Nah, kalau tekniknya diam ketika bersamadi, bagaimana Pak Web? Langkah awal, tekniknya langkah awal itu biarkan dulu. Biarkan dulu. Tekniknya langkah awal itu biarkan dulu. Misal contoh, otaknya berpikir, twing, biarkan dulu. Twing, biarkan dulu. Nanti kalau sudah banyak, nah kan nggak nyaman kan? Sudah nggak enak itu kan? Kalau sudah terlalu banyak, pikirannya udah terlalu banyak jumlahnya, ini mulai nggak enak ini. Kalau baru satu masih enak, baru dua masih enak. Tapi kalau sudah terlalu banyak, ini kan mulai nggak enak nih kepala ini, mulai nggak nyaman. Nah kalau sudah mulai nggak enak, mulai nggak nyaman, nggak hentikan, nggak. Nah nanti akan kumpul lagi itu, kumpul lagi. Nanti seperti itu lagi. Terus katakan tidak, tidak. Kalau orang Jawa ya moh, gah. Oke. Jadi jangan sampai pikiran itu ditangkap oleh hati. Kalau pikirannya sudah ditangkap oleh hati, panjenengan akan kesulitan diam itu. Jadi sebelum pemikiran-pemikiran itu direkam oleh hati, panjenengan harus lebih dulu berkata tidak. Nah ini kan hilang itu. Ketika panjenengan ngemoi, tidak mau, itu kan hilang. Nanti ganti lagi seperti itu terus. Sekali dua kali nanti kan bisa. Diamnya kan bisa. Yang lain ada pertanyaan? Ayo. Yang harus panjenengan tidak boleh. Tidak. Itu adalah wahyu pancalaku. Jadi jangan pernah lupa bahwa panjenengan itu memiliki sikap asli wahyu pancalaku. Jangan pernah lupa kalau panjenengan itu memiliki sifat asli wahyu pancalaku. Jangan pernah lupa. Itu pusaka panjenengan. Itu jimatnya panjenengan. Arsonoto nataake lan nglenggahake sekabehing pusaka-pusaka pribadi sejati. Nah itu wahyu pancalaku. Busana-busana pribadi sejati. Nah itu wahyu pancagaib. Lan sabdo-sabdo pribadi sejati. Nah itu tentang apa dan bagaimana wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Nanti jangan pernah lupa. Jadi kalau disimpulkan, pusaka panjenengan adalah air mata. Wahyu pancalaku kalau diringkes menjadi satu kesimpulan adalah air mata.
Wahyu Pancagaib Wahyu Pancagaib kalau diringkes menjadi satu kesimpulan adalah Maha Suci itu sendiri. Sedangkan tentang apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku, kalau diringkes, kalau disimpulkan adalah 3 kekudangane Romo. Artinya wujud panjenengan adalah kitab suci sejati ada makna. Kata-kata panjenengan adalah wulang res sejati, gerak-gerik kelakuan panjenengan adalah berbudi bawa laksono. Betapapun itu, kalau panjenengan sampai mengalami sesuatu hal yang menurut panjenengan itu di luar kemampuan panjenengan, maka yang harus panjenengan lakukan adalah Wahyu Pancalaku. Yang harus panjenengan lakukan adalah Wahyu Pancalaku. Kalau panjenengan sampai mengalami sesuatu hal yang menurut panjenengan itu di luar kemampuan panjenengan, yang perlu panjenengan lakukan, yang harus panjenengan lakukan adalah Wahyu Pancalaku. Yang jika disimpulkan secara singkat adalah air matamu. Namun panjenengan akan kesulitan tentang hal ini kalau panjenengan kurang paham, kurang ngerti Wahyu Pancalaku sebagai sikap itu apa, Wahyu Pancalaku sebagai sifat itu apa. Kalau panjenengan paham itu, mudah sekali. Diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap, kalau panjenengan ngerti, paham, tahu Wahyu Pancalaku, gampang. Menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadi. Kalau panjenengan ngerti, paham, tahu Wahyu Pancalaku, itu juga gampang. Makanya saya berpesan, kalau merasa belum hafal, duduk manis di depan papan tulis itu. Dengan begitu nanti akan ada cernaan otomatis di dalam diri panjenengan. Jadi diri panjenengan bagian dalam itu akan mencerna secara otomatis. Pasrah itu apa ya? Menerima itu apa ya? Mempersilahkan itu apa? Ini akan terjadi secara otomatis di dalam diri panjenengan. Jika kesulitan tentang air mata, berarti panjenengan belum pasrah. Jika kesulitan tentang air mata, berarti panjenengan belum menerima. Jika kesulitan tentang air mata, berarti panjenengan belum mempersilahkan. Karena panjenengan belum pasrah, belum menerima, belum mempersilahkan, panjenengan tidak akan pernah bisa merasakan kenyataan Tuhan. Tuhan masih gaib bagi panjenengan.
Kalau panjenengan benar-benar sudah pasrah, sudah menerima, sudah mempersilahkan, alasan apa yang menjadikan panjenengan untuk melakukan sesuatu? Nggak ada alasan untuk melakukan sesuatu. Kalau panjenengan memang sudah pasrah, menerima, dan mempersilahkan. Ini arti maksudnya diam. Sedangkan air mata yang saya maksud itu bukan air mata, bukan air yang keluar dari mata, bukan. Kesadaran cinta kasih sayang hidup bukanlah air mata yang keluar dari mata, yang menetes dari mata. Kesadaran cinta kasih sayang hidup adalah manunggalnya antara rasa dan perasaan, tersebut rasa. Rasa ini adalah manunggalnya rasa dan perasaan. Siapapun dia, ketika dia melakukan patrap samadhi, sesungguhnya mengalami ini. Sesungguhnya itu. Selalu mengalami. Misalkan melakukan patrap samadhi 3 kali, berarti 3 kali itu dia mengalami. Namun dikarenakan otak atau pikiran panjenengan tidak diam, ikut campur aja di situ. Nebak-nebak aja di situ. Hati atau batin panjenengan tidak diam, masih ikut campur aja di situ, masih cawe-cawe di situ. Panjenengan tidak bisa menyadari kejadiannya. Kesadaran cinta kasih sayang hidup itu mampu menyempurnakan alam semesta seisinya. Jadi, kalau otak atau pikiran panjenengan aktif, hati atau batin panjenengan aktif, kelamin atau syahwat panjenengan aktif, panjenengan tidak akan mampu menyadarinya. Karena kesadaran cinta kasih sayang hidup berusaha menyempurnakan apapun yang ada di otak atau pikiran panjenengan. Apapun yang ada di batin atau hati panjenengan. Apapun yang ada di kelamin atau syahwat panjenengan. Nah, dikarenakan kesadaran cinta kasih sayang hidup sedang berusaha melakukan itu, maka panjenengan tidak punya kesadaran. Nah, karena panjenengan tidak punya kesadaran, tidak memegang kesadaran tersebut, maka panjenengan tidak bisa menyadari kesadaran tersebut.